Halo guys, selamat datang di ruang kolaborasi di mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Kami dari anggota kelompok PPL SDIT Ahmad Dahlan Kota Jambi dengan anggota Melisa, Hikmatun Nur, Murvita, Grezela Putri, dan Kunti Rahmawati ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Didengerin ya teman-teman. Kasus 1 nomor 1. Apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Hal ini dikarenakan 1. Pemahaman materi. Peserta didik mengalami peningkatan pemahaman setelah percobaan pertama sehingga percobaan kedua lebih siap. Dan yang kedua, pengalaman sebelumnya. Peserta didik memiliki pengalaman sehingga peserta didik dapat belajar dari kesalahan dan melakukan perbaikan. Dan yang ketiga, motivasi. Motivasi atas kesadaran peserta didik untuk lebih fokus dan berusaha lebih keras. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Pada kasus ini, dapat kita ketahui menggunakan metode behavioristik, sehingga dalam teori dijelaskan bahwasanya kegiatan pengulangan dan pelatihan tersebut berfungsi sebagai proses penguatan untuk mengoptimalkan kemampuan peserta didik agar semakin terampil. Maka, kegiatan belajar yang cocok dalam menggunakan metode behavioristik yaitu pembelajaran keterampilan dasar, meliputi menulis, membaca, dan berhitung. Yang kedua, berbahasa asing, meliputi belajar bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ketiga, keterampilan proses, yaitu keterampilan proses dengan menggunakan teknologi serta media sosial. Keempat, keterampilan sosial, yaitu berkomunikasi. Yang terakhir, yaitu etika. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Yang perlu Rina lakukan, yaitu memberikan lingkungan yang aman dan merangsang dengan melibatkan anak dalam aktivitas. Semisalnya, Rina dapat menggunakan media pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif yang menarik dapat membuat siswa lebih fokus pada pembelajaran. Pembelajaran ini cocok untuk siswa SD terutama di kelas 1, karena dapat membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran. Rina dapat membuat media dengan banyak menggunakan warna, terdapat suara dan gambar, contohnya video pembelajaran. Rina dapat menggunakan video yang berkaitan dengan berhitung, sehingga siswa dapat meniru dan mengenal angka dengan baik. Dengan menggunakan video, peserta didik dapat mengamati, melihat, mengikuti, dan mendengarkan. Mengapa kamu menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Dikarenakan yang pertama, dengan melihat pembelajaran yang menarik, peserta didik dapat mengamati dan mengingat karena pengalaman yang menarik tidak akan dilupakan. Yang kedua, dengan mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat dengan mudah untuk menirukan apa yang mereka lihat. Hal ini sejalan dengan teori sosial kognitif. Teori kognitif sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura berdasarkan kritik atas teori yang dikembangkan oleh ahli behavioristik. Bandura menjelaskan bahwa perilaku, kognitif, dan lingkungan itu saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran. Faktor lingkungan mempengaruhi perilaku dan sebaliknya. Faktor kognitif mempengaruhi perilaku dan sebaliknya. Serta faktor lingkungan mempengaruhi kognitif dan sebaliknya. Bandura menyatakan bahwa orang belajar banyak perilaku melalui proses peniruan. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan MADE sudah sesuai? Mengapa demikian? Keputusan MADE sudah sesuai, karena kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan akan mempermudah anak memahami pembelajaran tersebut. Dengan menggunakan teks deskripsi yang sesuai dengan keadaan lingkungan, bertujuan agar tujuan dari pembelajaran bahasa Indonesia tersebut tercapai. Pembelajaran berbasis lingkungan sekitar sekolah menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan berpikir aktif dan kritis. Sehingga, sejalan dengan pendapat Sevi Indra Gumilar dan Fadilah Tri Aulia di dalam buku Bahasa Indonesia bahwa kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri khusus suatu benda. Sifat-sifat tersebut merujuk pada hal khusus yang dapat ditangkap oleh panca indera. Misalnya berupa ukuran, besar kecil, dan tinggi rendah. Warna seperti merah, kuning, dan biru. Rasa seperti manis, pahit, getir, halus, dan kasar. Dengan MADE memberi teks deskripsi yang sesuai dengan lingkungan peserta didik, yaitu pantai dan makanan khas Bali, membuat peserta didik secara tidak langsung sudah paham dengan teks tersebut, karena mereka sudah tahu lingkungan pantai yang menjadi tempat tinggal mereka. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua dari kasus 3 yaitu,
Prinsip apa yang mau digunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Pada kasus ini dapat kita ketahui, pembelajarannya menggunakan metode konstruktivisme. Dikarenakan dengan memberikan contoh dari lingkungan terdekat siswa, hal ini sesuai dengan teori konstruktivisme, yaitu konstruktivisme dikenal sebagai pendekatan yang memandang bahwa setiap individu dapat membangun pemahaman serta pengetahuan mereka sendiri melalui berbagai pengalaman yang telah dimilikinya. Maka, prinsip dalam pembelajaran metode konstruktivisme adalah 1. Pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri, baik individu maupun sosial. 2. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. 3. Murid aktif mengkonstruksi terus-menerus, sehingga selalu terjadi perubahan konsep menuju konsep yang lebih rinci, lengkap, serta sesuai dengan konsep ilmiah. 4. Guru sekedar membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi siswa berjalan mulus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.